Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana mencari soket head unit pada mobil Toyota, khususnya mobil Yaris. Ketika teman-teman semua mau memasang head unit, barangkali masih bingung kita mau mengambil kabel strom yang mana, ground yang mana. Lah nanti kita coba buat tutorialnya ya, cara mencari fungsi dari pin di soket head unit Toyota ini. Ini ada berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 10 ditambah soket ini, ditambah ini ada 3. Kalau kita lepas ada 3 soket, tapi yang digunakan ketika kita mengganti head unit selain orinya itu hanya ini dan ini saja. Ini untuk strom dan ini untuk speaker ya. Kita kan pasti bingung, ini pin ini untuk apa, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, bingung kan? Nah, sebetulnya ketika kita mau pasang head unit, yang kita butuhkan yang paling utama adalah hanya tiga kabel ya. Yang pertama B+ atau strom standby, kemudian kabel ACC atau aksesoris, kemudian satunya lagi ground. Itu yang paling utama. Ketika 3 kabel itu sudah terhubung dengan baik, tersambung dengan baik di soketnya, insya Allah nyala ya, insya Allah nyala, tidak ada masalah. Cuma kita kan bingung, walaupun kita hanya butuh 3 kabel, yang mana mau kita gunakan itu kan bingung kalau kita tidak tahu ya. Jadi intinya adalah di kabel B+ atau arus standby, kemudian kabel ACC, dan satu lagi kabel ground ya. Bagaimana cara menentukannya? Mari kita praktekkan. Yang jelas ini begini saja buat perhitungan, karena ada 10 pin yang di soket biru ini. Yang pertama kita hitung ada di deret atas dan deret bawah. Deret atas ada 6, deret bawah ada 4 ya. Kita menghitung nanti kalau kita pakai hitungan dimulai dari sebelah kiri, dari sini. Ini berarti 1 di barisan atas, ini 1 di barisan bawah. Oke, langsung saja kita menggunakan test pen saja. Test pen ya, test pen. Kemudian kita mau mencari pin B+ atau arus standby. Ciri-cirinya adalah arus standby itu walaupun kunci kontak dalam posisi off ya, itu sudah menghasilkan arus atau ada tegangannya. Jadi kalau kita tes pen pasti akan menyala. Itu untuk pin B+. Di mana letaknya? Di sini. Di pin nomor 1 di deretan bawah dari kiri ya, ini. Kalau kita tempelkan tes pen di sini, nyala dalam posisi kontak off, berarti itu pin B+. Ini. Nah, nyala kan? Padahal ini kontak pada posisi off, sudah menyala. Artinya ini adalah arus standby. Dia menghasilkan arus setiap saat tanpa terpengaruh kunci kontak on atau off ya. Itu B+. Diingat-ingat di pojok sini, pin nomor 1 deretan bawah. Kemudian kita akan mencari soket ACC ya. ACC itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya, ketika kita putar kontak di posisi ACC atau 1 kali kontak, itu juga baru akan menghasilkan arus ya. Jadi ketika posisi off dia belum menghasilkan arus, tetapi ketika dikontak di posisi ACC dia baru terjadi arus. Di mana letaknya? Pinnya di sini. Ini dalam posisi kontak off. Ini di deretan nomor 2 deretan bawah, maaf, nomor 2 deretan bawah ini. Ya. Kalau kita
tekan seperti ini, dia belum menghasilkan arus, masih mati. Tetapi ketika kita nyalakan ke kontak ke posisi ACC, kita nyalakan 1 kali, klik, coba kita tes. Ini kontak sudah dalam posisi ACC. Nah, dia menyala. Dia adalah pin untuk arus ACC. Ketika kontak ACC dia menyala, tetapi ketika kita matikan kontaknya, ya, dia tidak menghasilkan arus. Di mana letaknya? Berarti di deretan bawah nomor 2 itu ACC, ya, ACC. Kemudian soket ground atau pin ground. Pin ground itu letaknya yang mana? Pin ground itu gini saja, di deretan atas nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ini ground. Ini ground, ya. Ground. Ground itu kalau kita cek pakai testpen, ya dia tidak menyala, dia tidak menghasilkan arus. Itu ground, ya. Itu kita ngetesnya harusnya pakai multitester. Kalau multitester kita probe yang negatif kita tempelkan di massa atau body, probe yang positif satunya lagi tempelkan di soket nomor 4 deretan atas. Dia pasti akan menunjukkan nilai resistansi 0 atau tidak ada hambatan, artinya dia terhubung dengan massa, artinya dia ground. Tetapi ada beberapa orang yang memasang head unit ketika kebingungan mencari soket pin grounding, daripada bingung mencari di sini, langsung saja dia diikutkan di massa di sini, di body atau dimanapun, yang penting terhubung dengan body, itu untuk mendapatkan jalur ground, ya. Kemudian ada satu lagi kabel yang penting, yaitu kabel iluminasi. Kabel iluminasi untuk apa sih? Kabel iluminasi itu untuk begini fungsinya. Ketika kita berkendara di malam hari, kemudian kita menyalakan head unit yang ada layarnya, itu pasti akan agak silau. Karena apa? Kecerahannya itu tinggi. Maka kalau fitur yang ada di head unit itu ada kabel iluminasi dan kita sambungkan ke soket iluminasi yang ada di sini, soket bawaan, nanti ketika kita menyalakan lampu kota, artinya kan kalau kita menyalakan lampu kota, posisi cahaya di sekitar berarti sudah agak meredup. Nah, kita butuh juga penyesuaian layar terhadap cahaya di sekelilingnya. Jadi nanti juga ketika kita nyalakan saklar lampu kota ke posisi on, layar head unit juga akan meredup, ya. Itu fungsinya iluminasi. Kalau di head unit kodenya ILL. Di mana itu letaknya? Itu di sini. Ini soket iluminasi. Ini di sini, di soket nomor 1 deretan atas, ya. Ini jangan sampai keliru karena ini membingungkan. Ini antara soket iluminasi dengan ground itu membingungkan, ya. Sama-sama tidak menghasilkan arus ketika off maupun ACC, tapi dia baru menghasilkan arus ketika kita menyalakan ini lampu kota. Jadi nanti terdeteksi baru ketika kita menyalakan lampu kota. Makanya sering ada kasus ketika kita memasang head unit, terkadang kalau siang hari tidak masalah, begitu kita malam hari menyalakan lampu, ternyata head unit mati dan konslet. Itu kenapa? Karena kita salah mengambil jalur ground. Yang kita ambil sebetulnya adalah pin jalur untuk iluminasi. Jadi salah. Itu seharusnya negatif grounding, tetapi ketika malam hari kita nyalakan ternyata itu menghasilkan arus positif. Ini di sini, ini. Gimana buktinya? Mari kita nyalakan. Ini posisi kontak off begini, tidak menyala. Kontak on ACC, dia juga tidak menyala, ya. Ini taunya ground kalau orang awam, ini ground. Tapi baru ketahuan kalau kita menyalakan lampu kota, kita off kan kontaknya, posisi off. Kemudian ini, nah
ini adalah tanda kita menyalakan lampu kota. Baru akan menghasilkan arus. Ini dia. Nah, ini baru menyala. Ini jangan terkecoh antara pin iluminasi dengan grounding ya. Ini menyala ini. Kita matikan lampunya, udah mati. Dia tidak menghasilkan arus. Makanya ini kadang terkecoh ketika kita memasang head unit, begitu menyalakan lampu malah mati konslet. Karena apa? Ground dari head unit kemasukan arus positif ya, yang berasal dari lampu kota seperti itu ya. Ini ya, jadi intinya adalah ini di sini. Saya ulangi lagi. Ini yang sebelah deretan bawah nomor 1 adalah B+, kemudian nomor 2 deretan bawah adalah ACC, kemudian nomor 1 deretan atas adalah iluminasi untuk lampu kota, ini menghasilkan arus juga. Kemudian groundingnya adalah nomor 1, 2, 3, 4 di barisan atas ini. Kemudian soket sisanya adalah, pin sisanya adalah ini dan ini dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah pin untuk speaker. Ya, speaker. Jadi mulai dari sini. Ini dan ini adalah untuk speaker depan kanan. Ini dan ini yang ujung ini soket terakhir di baris atas dan baris bawah itu adalah untuk speaker depan kiri. Kemudian yang ini adalah belakang kanan dan ini adalah belakang kiri ya. Ini kalau speaker kalau salah tidak begitu fatal ya, hanya kualitas audionya aja nggak bagus, bass dan treble-nya nggak muncul. Itu saja. Ini sudah selesai. Dan ini adalah untuk soket AUX di head unit bawaannya ya. Jadi nanti kalau kita pakai yang aftermarket ini nggak dipakai, ini tinggal aja ya. Dan itu kalau kita mau mencari satu-satu, jadi supaya nggak bingung ya. Nanti kalau mau pasang tidak bingung, sudah tahu fungsinya soketnya yang mana, tidak salah lagi ya. Ini nanti kalau misalnya kita tidak ada soket yang PNP ya, nanti akhirnya ujung-ujungnya potong kabel di sini ya. Tapi sayang ini sebetulnya ya. Itu saja. Saya kira sudah cukup jelas ya untuk ini fungsi soket head unit Toyota secara umum seperti itu ya. Kalau teman-teman masih bingung, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk memasang head unit supaya tidak bingung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.